Ya pemirsa, Mahkamah Agung memutuskan seluruh aset milik First Travel dikembalikan untuk para jemaah yang menjadi korban penipuan agen perjalanan tersebut. Sebelumnya, aset itu dirampas oleh negara. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kejaksaan Negeri Depok selaku pemohon peninjauan kembali atau PK. Adapun pihak termohon adalah PT First Anugrah Karya Wisata dalam perkara atas nama Andika Surahman. Total barang sitaan pada kasus ini adalah sebanyak 820. Sementara 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai 1.537 miliar rupiah. First Travel tercatat menghimpun hampir 2 triliun rupiah uang jemaah dan mencuci sebagian uang tersebut. Hingga suami istri pemilik First Travel divonis 20 dan 18 tahun penjara. Ya sedikit viral pemirsa, ternyata total yang harus dikembalikan adalah 1,5 miliar rupiah. Sebelumnya pemirsa, MA sendiri memutuskan aset First Travel disita untuk negara karena merupakan hasil kejahatan penipuan. Namun ribuan korban First Travel masih berharap dananya bisa kembali. Bagai jatuh di timpa tangga, mungkin itulah yang dirasakan jamaah First Travel. Niat haji ke Tanah Suci, jamaah First Travel justru harus menelan pil pahit karena dana yang disetor justru raib diselewengkan pemilik First Travel. Meski jalur hukum telah ditempuh, namun putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok justru menetapkan aset First disita untuk negara. MA beralasan aset First Travel merupakan hasil kejahatan penipuan yang menurut pasal 39 KUHP, junto pasal 46 KUHAP harus dirampas untuk negara. Mohon dengan sangat, kami ini hanya orang kecil, perlu bantuan sekali, niat ke Tanah Suci walaupun kami tadinya tuh ikhlas, mungkin ini musibah. Tapi ya kalau memang masih bisa diperjuangkan, kami tetap ingin memperjuangkan hak kami. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menanggapi keputusan tersebut dan menyarankan agar aset First Travel dikembalikan pada jamaah yang menjadi korban. Oleh First Travel ya, First Travel itu, dan karena itu ketika asetnya disita ya harus dikembalikan ke jemaah. Caranya bagaimana? Ya tentu nanti otoritas yang memiliki pengadilan lah bagaimana caranya mengembalikan kepada jemaah itu, seberapa banyak jemaah, seberapa dana yang bisa dikumpulkan, dibagi sesuai dengan tentu kalau tidak bisa 100%, berapa persennya dari masing-masing itu. Kini, ribuan korban First Travel masih mencari keadilan agar dana yang telah disetorkan bisa kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, upaya para korban First Travel dalam menuntut haknya akhirnya berbuah hasil. Setelah sebelumnya sempat disita negara, Mahkamah Agung memutuskan aset sitaan First Travel ini dikembalikan karena dalam kasus ini tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan. Aset-aset ini nantinya akan dibagikan kepada puluhan ribu korban First Travel. Tapi hal ini justru kurang disambut baik oleh para korban. Pasalnya, jumlah aset yang dikembalikan ternyata tidak sesuai dengan jumlah kerugian dari para korban. Lalu pertanyaannya bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya dan juga memastikan semua korban bisa mendapat keadilan. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan korban First Travel Sonia Marsona, kemudian kuasa hukum First Travel Boris Tampu Bolon, pakar hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang Yunus, serta Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia Nur Arifin. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, para narasumber. Ibu Sonia. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Baik. Selamat malam. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam MNC News Prime malam hari. Tapi Bapak-Bapak dan juga Ibu Sonia, sebelum kita mulai dialognya, saya ingin disclaimer sedikit terkait dengan mekanisme dari dialog kita malam hari ini. Jika nanti masing-masing dari para narasumber ingin menanggapi pernyataan narasumber yang lainnya, monggo langsung saja ditanggapi. Kita ngobrol bareng semuanya, tidak usah menunggu komando dari saya. Begitu ya. Saya ke Ibu Sonia terlebih dahulu. Ini kalau misalnya kita dengar informasinya dari putusan majelis hakim, kalau misalnya
untuk pengembalian aset-aset ini akan ada gitu untuk para korban, tetapi ternyata tidak terlalu memuaskan untuk para korban termasuk Bu Sonia sendiri. Alasannya apa, Bu? Niat saya itu kan, umroh gitu. Jadi kalau dikembalikan berwujud uang, nanti malah, jadi, apa itu, menambah masalah lagi. Jadi, kalau dari usulan saya pribadi, Mhm. mekanismenya bagaimana tetap diberangkatkan atau secara bertahap dan itu adalah tanggung jawab negara. Karena apa, kami sudah membayar full dan kami minta hak kami, segera dilaksanakan. Oke, jadi Bagaimana mekanismenya, kami menyerahkan kepada pihak-pihak yang memang kompeten di bidang ini. Jadi Ibu, tapi kalau boleh tahu Bu, sebelum apa ya namanya, katakanlah memutuskan hal tersebut, yang dikembalikan untuk Ibu pribadi sebesar berapa? Ya seperti yang, saya setorkan Baik. dan ini kan sudah cukup lama. Baik, baik. Pak Nur, dari pihak korban sendiri, Pak Nur Arifin ya, masih bersama kami ya? Ya. Baik. Pak Nur, kalau misalnya dari pengembalian aset kepada korban ini ternyata sebagian dari para korban lebih menginginkan untuk diberangkatkan umroh. Apakah ini juga mungkin ada semacam pertimbangan atau ada pembicaraan di apa ya, divisi atau katakanlah dari Dirjen Bina Umroh dan juga Haji Kementerian Agama sendiri, Pak? Baik, jadi kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji, umroh dan haji, di sana disebutkan untuk haji itu kan ada dua, haji reguler, haji khusus. Haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, maka ketika ada kasus-kasus haji reguler, maka negara atau pemerintah yang bertanggung jawab. Nah, kalau haji khusus atau hanya plus, maka sesuai dengan akad pertanggungjawabannya sesuai kepada travel haji khusus. Demikian juga umroh. Umroh ini sesuai dengan undang-undang tersebut diselenggarakan oleh swasta, oleh travel umroh yang disebut dengan PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Maka dipersilahkan jamaah sama travel ada akad perjanjian di awal. Nah, segala bentuk akibat dalam kegagalan tersebut, maka tentu sesuai dengan akad perjanjian awal tersebut. Pemerintah tugasnya adalah menjadi regulator. Kami menjadi regulator, membuat regulasi-regulasi antara lain. Misalnya kita memberikan informasi kepada publik agar ketika umroh jangan lupa dengan 5 pasti umroh yang sering kami singkat dengan berijabah umroh. Beri artinya berizin, pastikan travel yang digunakan berizin, kemudian jadwal, pastikan jadwal paket umroh jelas, kemudian berikutnya penerbangan, pastikan tiket penerbangan berangkat dan pulang jelas, kemudian hotel, pastikan hotelnya jelas, hotel di Mekah, Madinah, dan terakhir visa, pastikan visanya jelas. Ini kita selalu menginformasikan kepada publik agar memperhatikan 5 pasti umroh. Nah, tentu di sini berkaitan dengan proses pengadilan, kita percaya dengan hukum, penegakan hukum di Indonesia. Nah, kami memahami jamaah tentu ketika akadnya umroh, ya pasti ingin di bulan umroh itu sangat bisa dipahami dan memang demikian. Nah, tetapi tetap tuntutannya ada kepada pihak PT yang penyelenggara umroh travel tersebut. Nah, kalau memang tuntutannya demikian, ya kita minta dari travel yang telah menampung uang untuk memberangkatkannya. Karena untuk umroh di seluruh swasta ini negara tidak menerima uang sama sekali. Jadi negara tidak mengelola untuk uang-uang setoran umroh. Terima kasih. Baik. Bang Boris, dengan adanya tadi keputusan atau katakanlah tanggapan dari Kementerian Agama, kemudian tentunya juga harapan dari para korban, kalau dari First Travel sendiri apakah ada semacam upaya atau apa ya, tindakan untuk membantu agar harapan ini terlaksana? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi gini, aku flashback dikit. Jadi kami waktu diminta oleh First Travel atau Andika untuk membantu dia di tingkat PK ini, kami kasih
syarat ke dia bahwa kami akan bantu dengan syarat kalau bisa aset itu kembali, maka you harus wajib mengganti apa yang menjadi haknya para korban. Dan dia sepakat. Iya bang, saya siap. Kalau memang itu bisa kembali, daripada disita negara, itu bisa kembali, saya akan kasih atau gantikan kepada korban. Itulah dasar awal, dasar niat kenapa kami juga mau bantu Andika atau First Travel untuk mengajukan PK. Memang dalam perjalanannya atau dalam putusan ini Mbak Fani, kita belum dapat putusan resminya. Putusan lengkapnya itu belum ada. Ini baru informasi dari website Kepaniteraan Mahkamah Agung. Intinya di situ bilang bahwa PK-nya kabul. Nah, kabul ini tentu harus dilihat juga kabulnya yang mana, karena dalam memori PK kami yang kami minta itu dua. Satu, Andika dibebaskan atau dilepaskan karena perkara ini hemat kami bukanlah perkara pidana, tapi perkara perdata. Makanya kami minta dia untuk dilepaskan atau dibebaskan. Nah, yang kedua, kami minta agar aset yang disita negara itu dikembalikan kepada yang berhak. Karena itu bukan, dia tidak ada urusan negara di sini. Tapi ini urusan antara First Travel dengan jemaah gitu. Itulah dua poin yang kami minta. Nah, putusan di dalam website itu bilangnya kabul. Nah, ini masih rancu, kabulnya yang mana? Dua-duanya kah atau salah satu? Gitu. Cuma memang yang banyak berkembang sekarang adalah soal aset itu dikembalikan. Tapi asumsikanlah benar aset itu dikembalikan kepada yang berhak, maka tinggal kita lihat aja nanti kalau memang itu bisa kembali, artinya benar putusan itu dikembalikan ke yang berhak, maka tinggal ditempuh saja langkah selanjutnya untuk pengembalian kerugian kepada para korban. Tapi memang dari Demikian. dari kontrak ini juga pertanyaan pertanyaan untuk Ibu Sonia juga gitu. Dari kontrak pertama kali memang tidak ada klausul jika memang tidak bisa dikembalikan atau katakanlah tidak dijadikan berangkat umroh karena keadaan A, B dan C, termasuk jika ada kejadian seperti ini, tidak ada klausul apa yang akan diterima oleh para korban dan apa yang harus dipenuhi oleh First Travel sendiri, begitu ya Bang Boris, Bu Sonia. Bang Boris dulu. Sebenarnya sepanjang pengetahuan saya itu ada klausul itu. Artinya dalam perjanjian itu bisa ditunda selama 5 kali ya, kalau saya nggak salah ya Bu Sonia ya. Kemudian pernah dilakukan upaya PKPU. Nah, di situ terjadi homologasi perdamaian, di mana jemaah yang mau berangkat itu First Travel akan berangkatkan, dan jemaah yang mau kembali uang itu akan dikembalikan uangnya. Nah, sudah ada homologasinya itu dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Cuma itu semua tidak jadi terrealisasi. Karena apa? Karena negara keburu masuk. Polisi masuk sidik, Kementerian cabut dia First Travel punya izin, dan lain-lain. Andika ditahan. Jadi apa yang sudah disepakati di dalam PKPU atau homologasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak bisa terrealisasi. Bukan karena tidak mau, tapi karena keadaan di luar kuasa Andika, sehingga itu tidak bisa terrealisasi. Sampailah berjalan sampai sidang dan sampai PK ini gitu. Oke. Betul begitu ya Bu Sonia ya, ada klausulnya tertera secara tertulis dalam kontrak perjanjian? Tentang klausul memang ada, cuma karena jeda waktunya sudah begitu lama, jadi saya detailnya itu agak lupa gitu. Cuma memang waktu sudah terjadi permasalahan, itu ada kami dikasih solusi untuk refund gitu. Akhirnya kami mengajukan refund, tapi ya akhirnya karena memang ownernya udah masuk bui, ya akhirnya jadi kacau begini. Cuma niat kami ini kebetulan kami masih ada grup gitu, yang mau mereka mau adalah dilanjutkan niat awal yaitu umroh bagaimanapun caranya, negara harus ikut tanggung jawab, mau secara bertahap atau kami pokoknya menyerahkan gitu. Jadi kalau berwujud uang kemungkinan
malah akan terjadi permasalahan baru karena kita nggak tahu asetnya seberapa, yang akan kembali ke kita berapa. Akhirnya para jamaah itu pesimis kalau Baik. berwujud uang. Baik, Maka kami sepakat tolong berangkatkan kami dengan mekanisme silahkan diatur oleh negara. Yang penting berangkat umroh begitu ya Bu Sonia. Baik, saya kalau begitu ke Pak Yunus. Saya ke Pak Yunus. Ini sebenarnya kasus, kalau misal dari kacamata Bapak sebagai pakar, ini kasus harusnya dipertanggungjawabkan atau katakanlah ya tadi, apakah memang hak-hak para korban untuk berangkat umroh bisa terlaksana dan kalau iya, siapa yang harus tanggung jawab? Jadi, makasih ya. Sekaligus menanggapi Bapak Direktur Bina Umroh dan Haji ya. Jadi memang kalau dilihat ketentuan secara normatif benar seperti yang disebut Pak Direktur ya. Untuk haji-haji yang katakanlah bukan diselenggarakan oleh pemerintah, tanggung jawabnya ya swasta itu. Tapi di sini ada situasi yang luar biasa di mana korban terlalu banyak jumlahnya. Uang juga jumlahnya lebih 1 triliun, korban berapa puluh ribu ya. Kalau uang yang sudah disita itu dikembalikan kepada si korban, pasti tidak cukup, jumlahnya banyak sekali, korbannya uangnya sangat sedikit. Apakah tidak mungkin misalnya pemerintah dengan kemudahan yang dia miliki, misalnya di dalam masalah-masalah travel document ya, misalnya menyangkut tiket, visa, penginapan, dan dokumen lainnya, pemerintah ikut membantu. Karena biasanya di dalam teori ekonomi kalau market sudah gagal, apalagi jumlahnya banyak, ada bagusnya pemerintah intervensi membantu rakyatnya. Ada beberapa kemudahan yang dimiliki oleh pemerintah, dapat diberi oleh pemerintah. Tadi menyangkut dokumen-dokumen, penginapan, kemudian masalah-masalah fasilitas lainnya. Kalau itu pemerintah turun tangan, saya pikir bagus sekali. Memang ya, tidak persis seperti norma yang Bapak sebutkan tadi, Pak Direktur tadi. Tapi ini dalam rangka win-win solution, korban juga terbantu, negara juga kelihatan ada di sini negara. Perannya ya? Ya, peran negara ada, membantu rakyatnya yang begitu banyak korban ini, Pak. Jadi sayang sekali kalau tidak dibantu. Karena kalau diberikan pun kepada si korban, menurut Undang-Undang TPPU memang dikembalikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Kalau korupsi ya negara yang berhak. Tapi kalau ada penipuan, ada kasus pidana, ada korban, korbanlah yang berhak. Saya asumsikan putusannya katakanlah PK-nya untuk menyebut ini perdata tidak diterima, tapi yang diterima adalah pengembalian aset-aset kepada yang jadi korban. Nah, kalau ini dibagikan itu pun tidak akan jalan, tidak pernah pecah masalah ini. Tetap akan berkelanjutan sampai tahun depan, sampai tahun pemilu dan lain sebagainya. Baik. Jadi ada bagusnya pemerintah intervensi membantu rakyatnya yang lagi kesusahan sehingga bisa teratasi dengan baik. Itu aja. Baik. Karena memang dianggap sebagai kasus pidana seperti itu ya Pak Yunus ya. Mungkin ya, kemungkinan besar, kemungkinan saya sendiri belum baca putusannya. Tapi kalau dilihat aset dikembalikan kepada yang berhak, itu nada-nada pidana itu. Baik, Ya. baik. Pak Nur, mungkin apakah dari Dirjen sendiri ada pertimbangan sekali lagi? Karena memang kita melihat korbannya dengan jumlah yang cukup masif dan kerugian yang ditanggung ini sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Nur, Bu Sonia, Bang Boris dan juga Pak Yunus. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Prime akan segera kembali.